di dalam Matius pasal yang ke-17 mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat lagi, aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Bawalah." Maka kata Yesus, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ya, ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, kita belajar firman Tuhan ini tentang iman. Ya, bagaimana digambarkan itu pada waktu itu ada seorang yang coba kita mau lihat di dalam pasal ini ayat 14 ya, ayat 14 tolong. Ayat 14 ya. Ketika Yesus datang, ada seorang yang menyembah, katanya, "Tuhan, kasihlah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam air ya, dan ke dalam api. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Ya, kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Saudara, ayat yang ke-17 ini Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa ada seorang yang kena sakit ayan, ya, ada satu roh yang lain yang mengganggu anak, ya, ibunya bawa kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya tidak bisa menyembuhkannya, ya, sehingga Tuhan Yesus kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Saudara, orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan murid-muridnya sendiri yang dia tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah diberikan kuasa kepada murid-muridnya, itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa hamba Tuhan ini mengklaim kemudian menghardik, itu adalah merupakan suatu tindakan iman daripada orang itu merupakan satu percaya kepada Tuhan Yesus. Hamba Tuhan itu percaya pada Tuhan Yesus. Justru itulah yang Tuhan Yesus mau. Ya, kalau orang Kristen
tidak percaya dan tidak melakukan tanda-tanda mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan, justru itulah yang Tuhan Yesus katakan itu yang sesat. Ya. Jadi saudara, menurut ayat ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus sabar terhadap kamu? Ya, jadi ini kondisinya pada saat itu seperti mungkin pada saat sekarang ini, saudara ya. Kalau hari Kamis besok kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus sudah ngomong pada waktu itu bersama-sama dengan muridnya. Kamu itu, bahasa Surabaya ini gitu, kok gak percaya sih gitu ya. Terus harus berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Padahal sebentar lagi aku mau naik ke surga. Dan kuasa itu akan berikan kepada kamu seperti kamu bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Kok kamu kok tidak percaya? Aku masih harus sabar terhadap kamu. Masih berapa lama lagi? Nah, sedang saya masih harus pergi. Nah, jadi saudara, Tuhan Yesus marah kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa melalui Roh Kudus-Nya di dalam kita, sehingga kita juga bisa melakukan tanda-tanda mujizat itu. Ya. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-16, silakan. Markus pasal yang ke-16 ya. Markus pasal yang ke-16. Ya. Markus pasal yang ke-16 ayat 17. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, mereka terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi saudara, kalau menurut Markus 16 ayat yang ke-17 ini, bahwa tanda-tanda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang pengikut Kristus, itu adalah tanda-tanda mujizat. Bisa mengusir setan, mereka juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, atau yang disebut dengan bahasa-bahasa roh. Banyak orang Kristen yang sekarang ini hebat, ya loh. Mereka bisa menghakimi, oh bahasa rohnya itu sesat, oh bahasa rohnya itu palsu, oh bahasa rohnya itu tidak asli. Wah, orang ini hebat sekali. Saya mau berguru sama dia. Ya, kok bisa-bisanya orang itu bisa menilai bahwa orang itu bahasa rohnya palsu, rohnya itu tidak benar dan lain sebagainya. Saudara, kita tidak perlu menghakimi, ada orang lain yang menghakimi. Kita tidak perlu, itu haknya saudara. Kecuali memang orang itu sudah bisa punya karunia membedakan roh. Ya, itu roh setan atau roh itu roh dari dirinya sendiri atau roh dari Roh Kudus. Mungkin dia bisa, tetapi mengatakannya juga pasti berhikmat, tidak sembarangan ngomong gitu kan ya. Jadi tidak usah ada, kalau ada yang menghakimi itu, ya hebat sekali menurut saya. Orang ini perlu saya belajar sama dia. Dia bisa menilai orang ini palsu, dan kita tidak perlu peduli untuk hal yang itu, saudara. Yang penting iman kita melakukan bahasa roh itu pasti Tuhan sudah karuniakan kepada kita bahasa itu, dan itu merupakan satu tanda bahwa kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu salah satunya bahasa roh itu. Ya, pada saat kita berbicara bahasa roh, kita tidak berbicara kepada orang lain, setan pun tidak tahu.
kita berbicara, roh kita berbicara kepada Tuhan. Gunanya untuk menguatkan iman kita. Gitu ya. Nah, kita selingi sedikit tentang bahasa roh. Jadi tandanya orang percaya di dalam Markus 16 ayat 17 itu, jadi orang-orang yang bisa melakukan mukjizat itu bukan hamba Tuhan saja sebenarnya, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa dipakai Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mukjizat, mengusir setan, ya toh? Kemudian lakukan tanda-tanda mukjizat, misalkan megang ular dan ular pun menggigit dan itu tidak akan mati. Ya, meskipun minum, misalkan pada waktu itu minum racun, kemudian dikasih racun sama orang, tidak tahu, kemudian diminum, kemudian itu Tuhan pasti akan tawarkan. Ya, racun itu tidak sampai mematikan. Artinya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada dalam dirinya ada kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus, bisa dipakai Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mukjizat. Ya. Jadi tidak hanya kepada hamba Tuhan, tidak hanya pendeta atau pastor atau siapa saja, tapi tanda-tanda mukjizat itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Mari kita kembali lagi kepada Matius pasal yang ke-17 tadi. Ya. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus marah. Bahkan Tuhan Yesus katakan, ya, itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian tidak bisa melakukan tanda-tanda mukjizat, itu disebut sebagai itu sesat, katanya. Ya, kenapa? Karena meskipun dia percaya tapi tidak bisa melakukan. Ya, percayanya mungkin setengah-setengah atau bagaimana, sehingga tidak bisa melakukan tanda-tanda mukjizat itu. Yang itu memperlambat Tuhan Yesus untuk naik ke surga pada waktu itu. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus sudah ada di surga. Ya, Tuhan Yesus sudah ada di surga. Roh Kudusnya sudah diberikan kita. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu, 10 hari timbullah yaitu yang disebut dengan namanya hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Yang sebenarnya Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya itu bukan pada hari Pentakosta yang pertamanya. Pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya pada waktu penampakan pertama kali, setelah dia bangkit, dia sudah mengembuskan Roh Kudus di dalam dirinya. Sebenarnya sudah punya kuasa, tetapi kenapa tidak berfungsi? Karena tidak mau melakukannya. Ya, coba kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ya, Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ya, ayat yang 20. Matius ke-17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, iman itu ada macam-macam tingkatannya. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa iman hanya sebesar biji sesawi saja. Besarnya biji sesawi, saya punya biji sesawi, dia ada di laci, ya. Mungkin istri saya juga mau nyari apa itu, ngambilkan itu. Iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu besarnya cuma sebesar, saya lihat ketumbar itu lebih kecil daripada ketumbar. Ya, jadi ini saudara ya, ini biji sesawi. Biji sesawi ini biji sesawi dari Israel saudara ya. Ya, ini sebesar ini biji sesawi ini. Ini biji sesawi ini. Ya, biji sesawi ini sebesar ini. Jadi tidak kelihatan kan? Kecil sekali, kecil. Ya, kecil sekali. Saya tunjukkan depan kamera ini. Tuh. Ya. Kecil sekali ini biji sesawi itu. Ini biji sesawi asli dari Israel ya. Jadi
biji sesawi itu, ya coba sakit itu, ya kecil, ya itu biji sesawi kayak gitu, itu biji sesawi sakit itu, ya kecil sekali biji sesawi itu. Jadi sebesar itu saja bisa memindahkan gunung. Gunung ini diperintahkan pindah, maka pindah. Ya. Dan itu sudah terjadi di Mesir, saudara ya. Pada waktu zaman Aniaya, pada abad-abad ke-6 itu ya. Kalau tidak salah itu abad ke-6 ada sebuah kejadian di mana gunung itu pindah karena ditantang oleh penguasa khilafah yang ada di sana pada waktu itu. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang kalau memang benar-benar imanmu itu benar ada katanya bisa menggugurkan gunung, coba lihat gunung itu bisa pindah enggak gitu ya. Ya kemudian khilafah itu nantang kepada seorang pastor, dan orang pastor itu kepaksa soalnya apa? Karena kalau dia tidak pindah, dia mau dibunuh dan mati. Tapi kenyataannya Tuhan ajaib, ya ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan pastor itu sehingga gunung itu berpindah, sehingga khilafah itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pastor juga akhirnya. Nah itu masih ada di Mesir itu ceritanya sampai sekarang, dan keadaannya sekarang masih ada itu. Jadi hanya sebesar itu saja bisa gunung itu pindah. Jadi artinya bahwa itu kecil, ya. Artinya bisa hal-hal mujizat yang terjadi, apalagi saat sekarang ini, saudara. Kalau corona itu hardik, minggir dan lain sebagainya, itu kalau memang punya iman dan itu dikehendaki Tuhan yang melakukan, ya saya percaya juga paling tidak mereka juga akan terhindar daripada corona COVID-19. Betapa banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi, ya, karena COVID-19 itu menyerang hamba-hamba Tuhan, hamba Roni Daud Simeon lepas, ya, karena puji-pujiannya terhindar, ya, sudah kena, ya, tapi kemudian hamba-hamba Tuhan yang lain banyak, saudara, kayak Jarod Wijanarko juga dalam kesaksiannya, dan kemudian yang lainnya juga ada hamba Tuhan yang lain juga banyak yang lewat, artinya sembuh dari baik. Nah, kita juga harus juga punya iman, ya, saudara. Oleh sebab itu karena kalau kita tidak punya iman dan kita tidak percaya, Tuhan Yesus katakan itu sesat, ya. Itu katakan bahwa itu membuat Tuhan Yesus marah, membuat pengorbanannya Tuhan Yesus itu di kayu salib tidak ada gunanya, ya. Dan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga itu juga tidak ada gunanya kalau kau tidak percaya. Oleh sebab itu karena Tuhan Yesus itu naik ke surga, supaya apa? Supaya Roh Kudus itu diturunkan, membuat Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu berfungsi, kita mempunyai otoritas ilahi. Mujizat itu terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa.